Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Syahputra, NPM 1904290001, kelas Agroteknologi 1, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan mempresentasikan prospek dan kendala budidaya tanaman teh dengan bahasa Latin Camellia sinensis L. Lanjut saja. Yang pertama yaitu prospek budidaya tanaman teh atau dengan bahasa Latin Camellia sinensis L. Kinerja komoditas teh dunia pada aspek on-farm selama 2014 hingga 2018 cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan yang positif pada peningkatan areal sebesar 2,67% per tahun, produksi sebesar 3,16% per tahun, dan produktivitas sebesar 0,34% per tahun. Urutan 10 produsen teh terbesar di dunia di tahun 2018 berturut-turut Cina dengan pangsa produksi 43%, diikuti India, Kenya, Sri Lanka, Turki, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Argentina, dan Jepang. Indonesia selama lebih dari satu dekade selama kurun waktu 5 tahun atau 2014 hingga 2018, produksi teh hijau di dunia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 4,21%. Sebaliknya, teh hitam ortodoks atau teh yang terbuat dari pucuk daun teratas mengalami pertumbuhan produksi yang paling kecil. Sri Lanka selama 5 tahun terakhir tetap menjadi produsen teh hitam ortodoks terbesar di dunia dengan pangsa produksi 22,7% di tahun 2018, diikuti Turki 21,32% dan Cina 18,98%. Sementara itu untuk produksi teh hitam CTC selalu didominasi oleh India dan Kenya dengan pangsa produksi berturut-turut 58,15% dan 23,47%. Pangsa produksi teh hitam CTC dan ortodoks Indonesia di dunia pada tahun 2018 berada pada kisaran 0,48% dan 7,69%. Sedangkan pada produksi teh hijau selama 2014 hingga 2018, Indonesia termasuk ke dalam 5 negara produsen teh hijau terbesar di dunia. 5 negara produsen teh hijau dengan pangsa produksi terbesar di dunia pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu ada prospek pengembangan minuman teh dalam kemasan. Yang bisa dilihat gambar yang pertama yaitu ada gambar kemasan botol Welling dengan volume 220 ml. Gambar kedua tuh ada kemasan botol plastik PET atau dengan volume 450 ml hingga 500 ml. Yang ketiga ada gambar kemasan kotak atau Tetra Pak dengan volume 200 ml, 250 liter, 250 ml, 330 liter, dan 1 liter. Yang keempat ada gambar kemasan pouch dengan volume 150 ml. Minuman teh dalam kemasan semakin beragam akan mempengaruhi tingkat keputusan pembelian konsumen. Macam-macam rasa dan merek minuman dalam kemasan bermunculan dan terus bersaing sesuai dengan pasarnya masing-masing, dan konsumen akan dihadapkan pada berbagai jenis minuman dengan variasi yang berbeda. Nah, berikutnya ada negara-negara yang dengan produksi teh terbesar. Yang pertama tuh urutan pertama ada Cina dengan produksi teh sekitar 2.770.200. Yang kedua India
sebesar 1.390.080. Yang ketiga ada Kenya 456.850. Yang keempat ada Sri Lanka 300.120. Vietnam 269.281. Turki 260.000. Indonesia 137.803. Myanmar 132.494. Iran 90.832. Yang terakhir yaitu Bangladesh dengan produksi tehnya 90.685. Selanjutnya ada teknik budidaya tanaman teh. Yang pertama ada pembibitan. Benih yang digunakan adalah benih yang baik. Sebaiknya biji segera disemai karena daya kecambah biji teh cepat menurun dan biji teh mudah menjadi busuk. Yang kedua ada penyemaian biji. Persiapan lahan untuk persemaian harus dilaksanakan 6 bulan sebelum penyemaian benih. Tanah dibersihkan dan dicangkul selama 30 cm. Tanah dibersihkan dan dicangkul sedalam 30 cm. Kemudian dibuat bedengan. Di antara bedengan dibuat saluran drainase untuk membuang kelebihan air. Bedengan diberi atap naungan miring timur barat dengan sudut kemiringan 30 derajat. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan benih. Yang pertama penyiraman, penyulaman, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Yang terakhir pengaturan naungan. Terus selanjutnya ada pengolahan lahan. Pengolahan lahan pada pertanaman teh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu persiapan lahan untuk penanaman baru dan persiapan lahan untuk penanaman ulang atau replanting. Selanjutnya ada pemindahan bibit ke lapangan. Setelah bibit berumur 2 tahun, benih yang mempunyai ukuran lebih besar dari pensil dapat dibongkar untuk dipindahkan ke kebun. Selanjutnya ada penanaman. Sebelum lahan ditanami teh, perlu dilakukan penetapan jarak tanam dengan pengajiran. Setelah itu, baru dilakukan pembuatan lubang tanam sesuai letak ajar. Selesai pembuatan lubang tanam, baru dilakukan penanaman. Selanjutnya ada jarak tanam. Ya, makin besar jumlah populasi, tajuk semakin cepat menutup. Jarak tanam yang dianjurkan berdasarkan kemiringan lahan adalah sebagai berikut. Kemiringan lahan dengan sekitar 0,5 sampai 15%. Jarak tanamnya yang dipakai yaitu 120 kali 90. Jumlah tanam atau jumlah bibit yang ditanam yaitu sekitar 9.260. Yang kedua, kemiringan lahan dengan sekitar 15 sampai 30%. Dipakai jarak tanam 120 kali 75 dengan jumlah tanaman 11.110. Yang ketiga, lebih kurang 30%. Dengan jarak tanam 120 kali 60 dengan jumlah tanaman 13.888. Dalam batas tertentu 120 kali 60 kali 60 dengan jumlah tanaman 18.500. Selanjutnya ada pemangkasan teh. Dengan melihat beberapa faktor di atas, maka penentuan kapan satu blok kebun harus dipangkas dilihat dari 1. Produktivitas tanaman yang sudah mulai menurun. 2. Ketinggian bidang petik yang sudah tidak ergonomis bagi pemetik, sekitar 120 sampai 140 cm. 3. Urutan dipangkas dikaitkan dengan sebaran pangkasan per bulan. Sebagai perakiraan, daur pangkasan berdasarkan ketinggian tempat adalah sebagai berikut. Daur pangkasan berdasarkan ketinggian tempat. Yang pertama yaitu daerah ketinggian.
umur pangkasannya yaitu 48 sampai 52. Sedang umur pangkasan 36 sampai 42. Rendah umur pangkasan 30 hingga 36. Selanjutnya ada pemetikan daun teh. Pemetikan teh merupakan kegiatan yang harus diperhatikan dalam budidaya teh karena dapat mempengaruhi mutu teh. Mutu teh yang baik dapat diperoleh dengan cara melakukan pemetikan yang tepat berdasarkan ketentuan sistem pemetikan. Fungsi pemetikan yaitu mencegah dormansi tunas dari sifat apical dominan, merangsang pertumbuhan vegetatif, perombakan cadangan pati, pengendalian hama penyakit. Macam-macam pucuk teh. Yang pertama yaitu pucuk peko, yaitu kuncup tunas aktif berbentuk runcing yang terletak pada ujung pucuk. Yang kedua ada pucuk burung, yaitu tunas tidak aktif yang berbentuk titik yang terletak pada ujung pucuk. Yang ketiga pucuk nagok, yaitu pucuk yang tumbuh dari pucuk burung. Yang keempat ada pucuk atau cabang akar ayam, yaitu yang pertumbuhan tunas dari ketiak daunnya lebih dari satu dan berada di atas bidang peti. Selanjutnya ada kendala budidaya tanaman teh. Yang pertama yaitu bisa dilihat dengan gambar itu. Tanaman teh dapat ditanam di dataran rendah dengan sekitar 0 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Dataran sedang 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut, dan di dataran tinggi kurang lebih 1200 meter di atas permukaan laut. Kondisi untuk tumbuh optimal yaitu curah hujan 2000 mm per tahun, suhu udara harian 13 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 70%. Jenis-jenis teh. Yang pertama yaitu ada teh hitam, mengandung kafein theophylline yang memberikan efek stimulan, menurunkan kolesterol dan tertinggi. Yang kedua ada teh hijau, mengandung polifenol untuk menangkai radikal bebas 5 alkaloid yang memberikan efek stimulan. Yang ketiga ada teh putih, baik dikonsumsi oleh mereka yang memiliki lambung sensitif. Teh mawar yaitu kaya vitamin C untuk membantu perawatan kulit, jerawat, kesehatan rambut, dan kekebalan tubuh. Yang kelima ada teh rosella atau hibiscus, kaya vitamin C dan mineral sehingga cocok sebagai obat tradisional. Yang terakhir ada teh chamomile, membantu fase relaksi dan tidur yang lebih berkualitas. Sekian dan terima kasih hasil dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.